Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keadaan masing-masing agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini untuk materi kelas 8 kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini pada bab pertama ya. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua suku atau dua kata. Yang pertama itu panca, yang kedua sila. Panca berarti 5 dan sila itu berarti sendi atau dasar, alas atau asas. Sedangkan dengan huruf I pada kata sila dikasih dua sila, berarti itu peraturan tingkah laku yang baik. Artinya di sini isi dari Pancasila itu merupakan sebuah aturan yang baik-baik untuk menuju kepada kebaikan. Atau utama yang penting dengan begitu Pancasila diartikan berlaku sendi 5 atau 5 tingkah laku utama. Dari segi historis, di sini istilah Pancasila pertama ditemukan dalam agama Buddha. Dalam kitab Tripitaka, Pancasila diartikan sebagai 5 aturan kesusilaan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penganut agama Buddha. Jadi sebelumnya Pancasila ini sudah diterapkan oleh mereka yang beragama Buddha. Dalam kitab Vinaya Pitaka yang merupakan salah satu bagian dari kitab Tripitaka disebut ada 5 pantangan atau larangan yang wajib dihindari oleh setiap pemeluk agama Buddha pada masanya, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, kebohongan, makanan dan minuman yang memabukkan. Jadi itu merupakan 5 larangan yang ada dalam kitab Pitaka. Istilah Pancasila juga ada dalam kitab Sutta Soma karya Buku Tular. Dalam buku ini terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan pencurian, tidak boleh berwatak dengki, tidak boleh berbohong, serta tidak boleh mabuk minuman keras. Hampir sama dengan yang ada dalam ajaran Buddha. Sama-sama ada 5 larangan. Berikutnya di sini Pancasila sebagai dasar negara. Di kelas 7 kita akan membahas mengenai Pancasila, di mana Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh beberapa tokoh. Ada 3 tokoh. Silakan kalau ada lupa dicari. Ya, ingat dicari. Dasar negara ialah pegangan atau landasan bagi suatu negara yang menjadi rujukan atau sumber hukum yang sah atau resmi di negara tersebut. Artinya apa? Kalau suatu negara tidak mempunyai yang namanya dasar negara, maka kita tidak bisa menentukan ini negara Indonesia ini mau dibawa kemana. Arah dan tujuan dari negara Indonesia ini kita bingung mau menentukan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai dasar negara. Dan di dalam pembuatan hukum kita ini mau mengacu kepada apa? Dikarenakan tidak mempunyai namanya dasar negara. Dasar negara itu bisa kita artikan sebagai pondasi. Ibarat rumah, pondasi ini enggak kuat maka akan roboh. Sama halnya dengan dasar negara. Nah, kita tidak mempunyai dasar negara yang kuat maka negara ini akan hancur. Paham ya? Dasar negara merupakan hasil pemikiran yang diyakini keberadaannya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya di sini hasil perumusan dari Pancasila ini bukan
ditentukan oleh satu orang, tapi dari beberapa tokoh bangsa Indonesia yang dulu berjuang dalam melawan penjajahan. Dasar negara merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Pentingnya sebuah dasar negara. Semua negara wajib mempunyai yang namanya dasar negara. Dikarenakan jika suatu negara tidak mempunyai dasar negara, maka negara tidak mempunyai pegangan. Kita ini mau berpegang pada apa? Kita tidak mempunyai namanya dasar negara. Maka negara tidak mempunyai pegangan yang kokoh, tertara dan menjalankan pemerintahannya. Jadi kita tidak bisa menjalankan pemerintahan. Kita tidak mempunyai namanya dasar negara. Ini dasar negara ini yang penting. Makanya kita harus benar-benar menjaga dasar negara kita itu Pancasila, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di sini ada manfaat dasar negara, mempunyai misi atau tujuan yang lebih terarah dalam bernegara. Sudah mempunyai dasar negara, berarti tujuan kita jelas dalam menentukan atau membangun negara Indonesia itu. Yaitu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan lain sebagainya, memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya mempunyai kepribadian yang maksimal. Artinya kita di dalam bertingkah laku, bermasyarakat, itu kita tidak seenaknya sendiri, menghargai perbedaan. Kita makan, kita baca bismillah. Itu merupakan anjuran dari sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Menghargai agama lain, tidak usah kita musim agama orang lain, itu tidak perlu. Tidak perlu. Jangan memusuhi orang yang berbeda agama, meskipun mereka bukan saudara seagama, tapi itu mereka saudara sesama manusia kita. Siapapun itu, kita berteman, kita bersaudara, berkerabat, bertetangga dengan semua golongan. Itu perintah Pancasila, dan juga itu merupakan perintah dari Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang menyuruh kita untuk membuat sebuah kejahatan. Dasar negara dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila berperan mengikat dan menyatukan masyarakat yang pluralis dan menumbuhkan rasa kebangsaan yang mendalam. Artinya di sini Pancasila ini dapat menyatukan apa? Perbedaan dari berbagai golongan syarat tadi. Ingat, singkatan dari syarat adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita ini negara yang beraneka ragam. Beraneka ragam semua agama, ada anak agama yang dari pemerintah, ada ribuan suku, bahasa, budaya. Kok bisa kita bisa bersatu? Karena kita menggunakan ideologi Pancasila. Ini tidak mudah. Kita harus mempertahankan ideologi Pancasila kita ini benar-benar. Apalagi era saat ini kita dikotak-kotakan dengan perbedaan agama. Jangan mempermasalahkan, ingat, tidak boleh mempermasalahkan agama orang lain. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental atau sumber dari segala sumber hukum yang peraturan yang berlaku di Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai fondasi negara. Artinya di sini kenapa Pancasila dikatakan sumber dari segala sumber hukum? Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah, kitab undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu semuanya diambil dari Pancasila itu sendiri, diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga di dalam pelaksanaannya pemerintah diberi tugas undang-undang itu tidak boleh melenceng dari Pancasila itu. Berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di sini sudah dijelaskan pula dalam undang-undang bahwasanya Pancasila ini sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sehingga peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai
nilai-nilai Pancasila kita. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kita itu tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus kita jadikan pedoman. Ingat ini, pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang berbeda sara. Harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita berteman dengan siapa saja, memakan, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dengan Pancasila. Nanti kalau ada kurang, kalian bisa tambahkan sendiri, mencari di internet maupun di buku paket. Minggu depan kita lanjut dengan materi berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.